lain pihak, kita bisa melihat bahwa tema persahabatan ini sebenarnya sudah dipercakapkan sangat lama dalam sejarah kekristenan, termasuk juga dalam Alkitab. Hanya saja para teolog atau orang-orang Kristen luput untuk melihat betapa pentingnya tema ini sudah ada di dalam kitab suci kita selama ini. Begitu. Bahkan sebelum kekristenan lahir, misalnya dalam filsafat Yunani, ya, itu tema yang sangat kuat. Gereja persahabatan ini sesuatu yang perlu masuk ke dalam struktur-struktur atau sebenarnya semacam sebuah gerakan yang bisa dimulai dengan kampanye-kampanye kepada umat bahwa struktur misalnya tetap masih memakai term-term tertentu yang tidak cocok, tetapi ke arah mana sebaiknya upaya ini, Pak? Dia tentu harus mulai dari semangat yang dihidupi. Baru kemudian struktur menyusul. Semua gagasan sebaik apapun, jika dia tidak dikawal supaya spiritnya tetap menyala, dia bisa padam dan hanya namanya yang berganti. Ya, ganti pemain, tapi rohnya tetap berubah atau rohnya berubah, namanya yang sama. Itu bisa. Ya. Dan itu yang terjadi dengan kepemimpinan hamba yang saya kritik tadi. Itu benar. Maka di dalam struktur itu selalu, misalnya ya dalam tata gereja, itu kan selalu ada dimulai dengan mukadimah, dengan nilai-nilai dasar. Nah, di sanalah sebenarnya teologi persahabatan itu harus dijaga. Sahabat DKB, kita kembali bertemu dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, bersama saya Arlian Sularosa sebagai pelayan warung. Ini adalah sebuah program yang membicarakan topik-topik penting dalam iman Kristen atau pengajaran gereja atau perkembangan pendidikan teologi, dan juga isu-isu hangat di tengah-tengah masyarakat yang dilihat dari perspektif iman Kristen. Diharapkan dengan ini kita dapat tertolong untuk mengikuti perkembangan terkait dengan tradisi dan bisa menempatkan iman kita di tengah-tengah masyarakat dengan semakin tepat. Untuk perjumpaan kita kali ini kita bicara mengenai gereja persahabatan. Dan untuk topik ini telah datang di studio, kita beruntung ini karena orang yang dalam sepengetahuan saya, orang yang pertama kali melemparkan isu yang berkaitan dengan persahabatan dalam kaitan dengan kehidupan bergereja, entah dulu kepemimpinan sahabat, ya, yaitu adalah Pendeta Profesor Joas Adi Prasetya. Selamat datang kembali, Pak Joas. Terima kasih, Pak Arianus. Ya, Pak Joas adalah, sekali lagi Anda sudah kenal tentu saja, adalah guru besar di STFT Jakarta di bidang teologi sistematika, ya. Beliau memberi banyak ceramah-ceramah di berbagai tempat dan jadi dosen tamu, ya, di dalam dan di luar negeri, ya. Jadi kita bersyukur kita punya narasumber yang pengetahuan teologinya sangat luas. Saya ingat dulu ketika Pak Yowas baru pulang dari Amerika lalu cerita studi, saudara-saudara, saya si geleng-geleng kapal karena ketika ujian komprehensif mesti membaca dokumen dari abad pertama. Ya, dan pertanyaan cuman 10 dan itu lu tebak tuh dia. Saya bilang mending gue nangis dan pulang kampung kalau gue sih. Buka warung. Ya, Pak Joas, ini gereja persahabatan. Ini percakapan tentang konsep persahabatan ini semakin hari semakin ramai, semakin menghangat. Ya, ini menjadi tren percakapan. Ini kenapa sih? Ya, memang di dunia teologi, bukan hanya di Indonesia tapi juga secara global, tema persahabatan ini menyeruak, ya, makin tren lah begitu, khususnya 10-20 tahun belakangan. Ya. Dugaan saya, amatan saya adalah karena memang tampaknya kondisi manusia kontemporer ini membutuhkan sebuah cara baru untuk menjelaskan, memahami, menghidupi relasi dan komunitas, ya. Sebab bahasa-bahasa yang lama itu kok tampaknya sudah mentok begitu. Kita perlu cara baru untuk itu. Gitu. Nah, saya
memang betul yang seperti Pak Arianus katakan, menginisiasi percakapan mengenai tema persahabatan di Indonesia ya, bukan di dunia. Saya belajar dari banyak teolog yang lain di Indonesia itu 10 tahun yang lalu. Itu saya ingat ketika sidang raya PGI di Nias, tempatnya Pak Arianus. Waktu itu saya berceramah tentang kepemimpinan sahabat tanpa menyadari betapa powerfulnya tema persahabatan ini, dan sejak itu saya bertekad, wah ini tema yang memang harus digali, diseminasikan dan disebarluaskan begitu. Kenapa ini penting dan menjadi kegairahan baru di dunia teologi? Karena memang landasan Alkitabiahnya sangat kuat, kemudian juga topangan filsafatnya itu mendalam, kemudian sepanjang sejarah gereja itu punya banyak sekali karya tentang persahabatan, tapi juga kultur Indonesia dimanapun itu banyak bicara soal persahabatan. Nah ini semua ditemukan dalam tema persahabatan, sehingga dari berbagai angle kita bisa percakapkan, termasuk juga psikologi bicara soal itu. Gitu. Nah, tanpa bermaksud misalnya mempertentangkan dengan apa yang sudah existing, ya. Apakah memang sebuah di gereja misalnya, apakah cara menggambarkan relasi selama ini, sebutlah sebelum tadi 20 tahun terakhir kalau itu persahabatan mulai dibicarakan, memang berbeda dengan konsep yang ditawarkan, atau apa sih yang berbedanya dengan pola penggambaran relasi selama ini dalam gereja misalnya Pak Yos? Ya, kita kan sudah terlalu sering memakai kata misalnya persekutuan, ya, relasi cinta, relasi kasih ya. Tetapi ketika itu diulang-ulang terus tanpa ada pendalaman dan diulang-ulang terus, kerap kali kemudian dia menjadi sloganistik. Menjadi sloganistik sehingga malah kehilangan kekuatannya. Kekuatannya untuk apa? Untuk mengkritik misalnya self-centeredness orang, egosentrisme orang, permainan kekuasaan yang dilakukan justru atas nama persekutuan, atas nama kasih dan lain sebagainya. Nah, segala sesuatu yang kemudian hanya diulang-ulang tanpa ada pendalaman dan kesadaran, itu menurut saya kemudian membutuhkan bahasa-bahasa baru. Tentu persahabatan bisa saja pada akhirnya akan terjatuh ke persoalan yang sama, tapi setidaknya kita kemudian mengusik kembali umat, warga jemaat untuk, ini loh, Alkitab ternyata lebih kaya dari yang kita bayangkan sebelumnya. Ada tema-tema yang bisa memperkaya pemahaman kita begitu. Jadi semakin hentakan untuk sebutlah untuk mengurai kebekuan tertentu begitu. Kebekuan itu mungkin kata yang tepat. Kebekuan dan kebakuan. Kebekuan kebakuan. Nah, apakah tema persahabatan ini nggak terlalu populer? Apakah ini memang sesuatu yang sama seperti ketika kita mempercakapkan beberapa minggu yang lalu tentang gagasan tentang perjamuan bersama anak-anak. Apakah tema ini memang telah menjadi concern dan percakapan juga dari kekristenan sejak awal, Pak Yos? Ya, benar. Ini tema yang tampaknya populer, tapi itu bisa dilihat dari dua sisi. Ya, populer dalam arti ya semua orang bersahabat. Itu artinya orang butuh sahabat. Dalam hal itu benar, ini populer. Tapi di lain pihak kita bisa melihat bahwa tema persahabatan ini sebenarnya sudah dipercakapkan sangat lama dalam sejarah kekristenan. Termasuk juga dalam Alkitab. Hanya saja para teolog atau orang-orang Kristen luput untuk melihat betapa pentingnya tema ini sudah ada di dalam kitab suci kita selama ini. Bahkan sebelum kekristenan lahir, misalnya dalam filsafat Yunani ya, itu tema yang sangat kuat ya, khususnya di filsafat Aristoteles. Sebagian di Plato ya, tapi Aristoteles kemudian dilanjutkan dengan era Romawi, itu ada filsuf-filsuf yang terkenal seperti Cicero yang juga membicarakan itu. Jadi memang ini landasannya sangat kuat sekali ya. Juga di dalam Alkitab begitu. Misalnya Perjanjian Lama. Itu ada dua tokoh yang disebut sahabat Allah, Musa dan
dan Abraham. Ya. Yang kita kenal selama ini kan hanya persahabatan Yonatan dan Daud. Ya. Itu pun belum digali dengan lebih dalam ya. Bahwa ternyata di dalam persahabatan itu untuk kali pertamanya diberi nilai covenantal, perjanjian. Apa artinya? Persahabatan itu adalah anugerah Allah. Inisiasi dari Allah itu sendiri gitu. Dan itu bisa kita lanjutkan tuh sampai dengan perjanjian baru. Ya. Perjanjian baru lebih radikal lagi. Sebab kalau Aristoteles itu mengatakan bahwa persahabatan itu harus didasarkan pada kebajikan, virtue. Dan karena itu hanyalah orang-orang yang punya kebajikan yang luhur, yang kurang lebih sama, setara, yang dapat bersahabat dengan baik. Dengan kata lain, persahabatan itu di antara orang-orang yang sama. Tiba-tiba Yesus hadir. Dan penginjil mengatakan apa? Oh, Yesus adalah amicus peccatorum. Sahabat orang berdosa. Bayangkan guru yang begitu saleh, yang begitu baik, bersahabat dengan orang berdosa. Tiba-tiba perjanjian baru menampilkan gagasan bahwa persahabatan justru dengan yang berbeda. Yang berjarak. Dengan kata lain, lagi-lagi tema persahabatan sebagai pemberian itu muncul. Yesus mendatangi orang yang berdosa, memberikan rahmat persahabatan itu, begitu. Jadi gagasan yang ditawarkan sebutlah oleh teologi Kristen mengenai persahabatan itu bukan hanya berbeda, tapi melampaui gagasan yang ada dalam filsafat. Betul, betul. Kitab suci kita ini kitab persahabatan, mewartakan Allah yang menyahabati manusia dan Allah yang pada dirinya adalah persahabatan. Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah persekutuan persahabatan. Gitu. Bisa nggak Pak Iwas supaya ini semakin jelas bagi kita? Bisa kan memberikan, tadi udah mulai dengan bahwa Allah Trisat, Allah persahabatan. Bisa kan memberikan, sebutlah pernyataan-pernyataan penting dari kitab suci atau konsep-konsep teologi Kristen yang mengatakan bahwa persahabatan itu adalah sesuatu yang sangat fundamental dalam hidup beriman. Ya. Persahabatan adalah fundasi iman Kristen dalam relasinya dengan yang lain, karena dia berlandaskan pada relasi di dalam diri Allah, Trinitas sendiri. Misalnya di dalam Injil Yohanes, ketika dikatakan Bapa mengasihi anak, memang dipakai kata agape, ya. Tetapi di teks yang lain di dalam Injil Yohanes juga dipakai kata philein. Jadi sang Bapa menyahabati sang anak. Ya. Nah, jadi dengan kata lain persahabatan itu menjadi bagian dalam diri Allah sendiri. Dan kemudian di dalam diri Yesus persahabatan itu menubuh di dalam pribadi Yesus. Maka menarik kalau kita membandingkan Injil sinopsis, ya, Matius, Markus, Lukas dengan Injil Yohanes. Di dalam Injil sinopsis kita akan menemukan gagasan tentang Yesus yang menyahabati orang berdosa. Yesus adalah amicus peccatorum. Ya. Tetapi di Injil Yohanes lain. Di Injil Yohanes yang ditampilkan misalnya teks yang paling tersohor mengenai persahabatan, Yohanes 15 ayat 15. Yesus mengatakan, aku tidak lagi menyebut engkau hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya, tetapi aku menyebut engkau sekarang sahabat. Ya. Dan aku memberitahukan apapun yang Allah Sang Bapa beritahukan kepadaku. Dengan kata lain, relasi Trinitas itu sekarang dibuka bagi para sahabat Kristus, sehingga kita mengambil bagian ke dalam persekutuan persahabatan Trinitas itu. Nah, ini dua paradigma dasar. Satu Injil sinopsis dan yang kedua Injil Yohanes. Gitu. Dan pusatnya tetap adalah Yesus Kristus. Ya. Dan mestinya dengan demikian kemudian terbentuklah komunitas persahabatan yang berpusat pada Kristus dan Roh Kudus, ya, yang keduanya kemudian mewartakan Sang Bapa itu. Roh Kudus juga ditampilkan sebagai sahabat. Ya, ya dalam Injil Yohanes 14 ya. Ayat Yohanes pasal 14 itu ayat berapa ya? 16, ketika Yesus berjanji, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Saya sangat tertarik dengan terjemahan bahasa Inggris The Message. Dia menerjemahkannya, aku akan memberikan another friend. Sahabat yang lain. Ya.
Sahabat yang lain berarti sudah ada sahabat yaitu Kristus, dan sekarang sahabat yang lain yaitu Roh Kudus. Gitu. Jadi ini sangat-sangat iya, ini bukan hanya ya kita berteman, bersahabat, hang out, tapi mengakar pada diri Allah itu sendiri dan menubuh di dalam diri Kristus, dan kita hidupi sebagai gereja persahabatan itu. Maka 3 Yohanes saya baca ya, ini ayat yang sangat indah, menggambarkan gereja persahabatan itu dengan cara demikian. Dalam 3 Yohanes 1 ayatnya yang ke-15. Ini penutup dari seluruh surat Yohanes. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salam kepada sahabat-sahabat satu persatu. Saya menduga Anda baru pertama mendengar ayat ini. Iya, saya atau pernah mendengar, tapi ternyata ini tema persahabatan yang menarik. Artinya enggak menarik perhatian. Ya, betul. Ya. Oke. Tadi kan dalam rangka masih mencari landasan yang mengenai nanti kita secara spesifik lebih jauh tentang gereja persahabatan, landasan bagi itu. Kan tadi Pak Yos mengatakan bahwa kalau gereja persahabatan mendapatkan dasarnya pada Allah Trinitas sebagai Allah persahabatan. Ya. Nah, saya ingin atau meminta Pak Yos untuk lebih memberi penjelasan tentang gagasan tentang Allah persahabatan itu. Tapi setelah beberapa informasi berikut ini. Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kiddy Time. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Terima kasih sahabat DKI, masih bersama kami dalam acara Warteg RI, Warung Teologi Refleksi Iman, dengan saya Arlianus sebagai pelayan warung, dan narasumber kita Bapak Pendeta Profesor
Yowas Adi Prasetya. Pak Yowas tadi seperti saya tanyakan, Pak Yowas mengatakan bahwa gereja persahabatan mendapat landasan kokohnya dalam Allah Trinitas sebagai Allah persahabatan. Apa sih maksudnya Pak Allah persahabatan? Ya, kita sebagai orang percaya mengakui bahwa Allah Trinitas itu adalah satu hakikat dalam 3 pribadi. Dan 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus ini bersekutu begitu eratnya. Sedemikian erat sehingga tidak bisa tidak kita berkata ini satu Allah. Ya. Nah, para bapak gereja mengambil inspirasi dari kitab suci untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya relasi dari ketiga pribadi ini. Ya. Nah, selama ini kita kerap menggambarkannya sebagai relasi agape. Tidak ada salahnya dengan itu, relasi yang unconditional. Tetapi juga kitab suci menggambarkan relasi dari ketiga pribadi ini sebagai relasi filia, relasi persahabatan. Ya, karena persahabatan itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama, pengakuan pada perbedaan. Kemudian pengakuan pada kesetaraan. Pengakuan adanya relasi yang dinamis. Ya, relasi yang tidak diam statis tapi yang dinamis begitu. Memberi diri. Ya, itu sebabnya Yesus mengatakan di Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Jadi keterarahan kepada sahabat gitu. Nah, semua itu ditemukan di dalam diri Allah Tritunggal itu. Dan kemudian menubuh dan ditubuhkan dalam pelayanan Yesus Kristus, bahkan hingga mati di kayu salib gitu. Itu sebabnya kita mengatakan, oh, Allah ini adalah sumber persahabatan. Seorang bapak gereja yang mungkin tidak disebut bapak gereja, tapi seorang tokoh gereja yang bernama Aelred. Dia dari Revolt, dari Inggris. Dia berasal dari Ordo Benediktin, ya, Cistercian. Dia bahkan kemudian menulis sebuah traktat yang berjudul The Spiritual Friendship, dan di sana dia mengatakan jika Allah Trinitas adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih, ya, Deus Caritas Est, maka itu sama artinya dengan mengatakan God is friendship, Allah adalah persahabatan, Deus Amicitia Est. Wah, itu sangat mencengangkan, dan ini sebenarnya sudah dikatakan beberapa abad sebelumnya oleh Agustinus, bahwa Allah itu adalah persahabatan begitu. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang sudah mendapat perhatian sudah dari awal, sudah sejak lama dalam kehidupan gereja. Jadi ini bukan sesuatu yang baru-baru saja. Ya, mungkin tadi ada Pak Yos mengatakan bahwa ini karena perlu cara baru untuk melihat relasi kita dalam kehidupan bergereja karena sesuatu yang sudah beku dan baku. Tapi sebenarnya yang kita sebut baru ini sudah dipercakapkan, dikonsepkan jauh sebelumnya. Baru buat kita. Baru buat kita. Iya, iya. Oke. Nah, kalau itu diturunkan ke gereja, Pak, kan kita punya gereja persahabatan. Seperti apa sih gambarannya kalau kita bicara mengenai gereja persahabatan? Prinsip dasar dari bagaimana kita menata layani gereja adalah lihatlah si pemilik gereja, dan itulah yang harus kita lakukan. Remember who you are by remembering whose you are. Ingat siapa engkau dengan mengingat milik siapa engkau. Kalau kita milik Allah Trinitas, dan bagaimana kehidupan Allah Trinitas, semacam itulah di dalam keterbatasan kita berusaha untuk menghidupinya juga. Maka jika Allah adalah kasih, mari kita mengasihi. Jika Allah mengampuni, maka kita mengampuni. Jika Allah bersahabat, baik di dalam persekutuan Allah Trinitas maupun Allah menyahabati ciptaan, maka itu menjadi pola kita juga. Di dalam kekristenan, dalam gereja, kita mencoba menata persahabatan kita dengan meniru, mengimitasi Allah dalam keterbatasan kita. Demikian juga sebagaimana Allah menyahabati yang lain, yaitu ciptaan, maka misi gereja adalah misi persahabatan. Menyahabati orang asing. Nah, tema menyahabati orang asing dalam bahasa Yunaninya adalah philoxenia atau xenophilia, yang artinya hospitality,
keramah tamahan. Dan itu tema lain yang sudah lebih dahulu Betul. muncul di Khazanah teologi ya. Jadi sebenarnya keramah tamahan itu adalah teologi persahabatan bagi orang asing, mereka yang berada di luar gereja begitu. Kalau misalnya ya Pak Yas, atau ketika gagasan atau cara berpikir tentang gereja persahabatan itu dihidupi dalam kehidupan gereja, kira-kira apa yang akan berubah, apa yang akan terjadi dalam pola relasi-relasi dalam kehidupan bergereja dibandingkan dengan yang sebelumnya misalnya? Ya, yang pertama adalah bahwa gereja kemudian harus mengusahakan pengakuan pada perbedaan. Oke, karena itu ciri persahabatan tadi. Betul, dan ini nggak gampang loh. Apakah Anda bersedia untuk menerima mereka yang hidup dengan disabilitas? Menerima, sungguh-sungguh menerima. Oke, memberi ruang buat mereka untuk juga mekar di dalam gereja. Selama ini kan kita kerap kali meminggirkan mereka. Ya. Menerima anak-anak, sungguh-sungguh menerima. Tidak kemudian disisihkan ke kebaktian mereka tersendiri, lalu memberi ruang khusus gitu, lalu mencipta ruang khusus. Betul. Padahal sebenarnya itu alienasi atau marginalisasi. Tapi sungguh-sungguh menerimanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga menyahabati selalu keluar. Dia selalu estatik. Bukan hanya ke dalam tapi keluar. Misi gereja adalah misi yang bersahabat. Apakah kita mau sungguh-sungguh untuk menyahabati orang asing di sekitar kita? Atau kita justru menjadi sebuah klub yang begitu akrab tapi abai pada imun dengan mereka yang di luar sana. Dan misalnya hubungan pejabat gereja dan warga gereja. Kesetaraan itu menjadi ciri khas dari persahabatan. Sehingga tidak boleh ada pemahaman bahwa pejabat gereja di atas anggota gerejanya. Di GKI itu sudah menjadi wacana yang cukup lama dan itu sangat baik menurut saya. Tapi menurut hemat saya banyak gereja yang masih selalu melihat pendeta lebih dari yang lain. Padahal ini mereka bukan pemimpin. Mereka pertama-tama adalah sahabat. Bukan pelayan juga. Ya, mereka pelayan juga, tetapi dalam relasi persahabatan. Menurut hemat saya pelayan pemimpin itu fungsional sifatnya. Oke. Tetapi sahabat itu identitas. Pertama-tama dia harus menjadi sahabat, barulah dia memimpin, karena dia adalah sahabat. Dan banyak lagi yang bisa kita artikulasikan ya tema ini. Jadi kalau gagasan tentang gereja persahabatan ini kita dihidupi oleh gereja, maka gereja akan semakin semakin cair begitu, semakin terbuka. Betul. Semakin terbuka, tapi setepatnya karena menegaskan identitasnya. Oke. Jadi saya sangat khawatir dengan tema keterbukaan yang kemudian menghilangkan identitas. Keterbukaan yang baik adalah keterbukaan karena kita sadar benar apa identitas kita. Ya. Tapi kekhawatiran saya yang lain adalah penegasan pada identitas yang berlebihan, sedemikian kuatnya identitas itu sampai tidak ada relasi dengan yang di luar komunitas. Nah ini dua ekstrim yang harus kita hindari. Jadi mesti menjaga siapa yang bilang itu, ketegangan kreatif. Betul. Antara identitas dengan keterbukaan. Ya. Setepatnya karena kita menegaskan identitas, maka kita terbuka. Gitu. Dengan kata lain, identitas kita adalah identitas yang terbuka, open identity. Jadi Pak Eka dulu sangat terkenal dengan pernyataan bahwa kita terbuka kepada siapapun yang tetap menolong kita tetap terbuka. Ya. Dan tertutup pada siapapun yang akan membuat kita tidak terbuka. Ya, itu paradoks keterbukaan memang. Tapi di balik paradoks itu sebenarnya ada semacam maksim, ada semacam rumus bahwa kita hanya bisa terbuka kalau kita memegang teguh identitas kita. Iya, kalau kita nggak punya identitas, bagaimana terbuka terhadap apa? Wong kita tidak punya sama. Kita nggak bisa berdialog kalau kita tidak punya identitas. Jati diri ya. Ya apa yang mau didialogkan? Wong kita tidak punya jati diri. Jadi apakah gereja persahabatan ini sesuatu yang perlu masuk ke dalam struktur-struktur atau sebenarnya sebuah gerakan yang bisa dimulai dengan
kampanye-kampanye kepada umat bahwa struktur misalnya tetap masih memakai term-term tertentu yang tidak cocok, tetapi ke arah mana sebaiknya upaya ini, Pak? Dia tentu harus mulai dari semangat yang dihidupi. Oke. Baru kemudian struktur menyusul. Ya, sebab kalau kemudian dia tidak terejawantah ke dalam struktur, ya susah kemudian juga ya. Omong kosong saja begitu ya. Ya, kita bersyukur di tema persahabatan sudah mulai muncul. Di tata gereja kita itu dikatakan relasi umat umat dan pemimpin itu adalah relasi persahabatan. Itu muncul, cuman belum terelaborasi. Ya nggak apa-apa. Ini kita kan berproses. Kemudian pengakuan pada Kristus yang bersahabat itu juga muncul dalam konfesi. Prinsipnya adalah kultur dan struktur itu harus konsisten. Nah, selama ini memang kita baru tiba pada usaha untuk mengkulturisasi persahabatan itu. Strukturnya mungkin sudah mulai bersahabat sejak sebelumnya, tapi ada yang masih harus dikritik. Ini menjadi proses asal itu dipandu dengan semangat persahabatan itu begitu. Termasuk pola-pola kepemimpinannya ya. Saya sangat mengkritik dan pernah saya tuliskan itu juga, mengkritik semboyan-semboyan seperti kepemimpinan hamba. Kepemimpinan hamba itu kan sebenarnya sebuah cara menghayati ucapan Yesus yang menolak kepemimpinan Tuan yang menindas. Siapa yang mau menjadi pertama, dia harus menjadi yang terakhir. Siapa menjadi tuan, dia harus menjadi pelayan. Ya. Dengan kata lain, di tengah budaya dunia yang piramida meruncing ke atas, Yesus membalik piramida itu, runcing ke bawah. Ya, saya menyebutnya sebagai kepemimpinan hamba. Tapi itu antibiotik. Ada bakteri yang merusak, yang membuat tenggorokan gerejawi kita dibom gitu. Ya, dibom dengan itu. Okay. Tapi kan nggak bisa kita minum antibiotik setiap hari. Itu tidak menyehatkan kita, itu beracun. Ya. Itu sebabnya kita harus membacanya dalam konteks Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak lagi loh menyebut kamu hamba. Aku menyebutmu sekarang sahabat. Jadi rupanya Yesus tidak mau juga kita memakai pola pelayanan atau hamba itu terus saja. Karena ada yang ideal, ada nutrisi, ada probiotiknya. Antibiotiknya udah selesai tugasnya. Sekarang probiotiknya apa? Persahabatan. Maka pola kepemimpinannya harus bergeser, bukan lagi kepemimpinan hamba, tapi kepemimpinan sahabat. Nah, kepemimpinan sahabat ini mengakui bahwa hanya ada satu pemimpin, yaitu Allah di dalam Kristus. Dan kita semua adalah pengikutnya. Tapi sebagai pengikut yang saling bersahabat karena kita sudah disahabati. Nah, begitu tema kepemimpinan sahabat ini kita hidupi, suasana komunitas ini tentu akan berubah dan berbeda. Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul kalau berkaitan dengan ini, Pak Yasir. Oke lah, kita menerima gagasannya. Ketika ia diejawantahkan dalam kehidupan bergerak, misalnya seperti masuk dalam struktur, bagaimana sih sebenarnya, apakah nanti tidak akan jatuh ke tempat yang sama sebenarnya seperti kepemimpinan hamba tadi, bahwa kita menyebut diri pelayan tapi sebenarnya banyak menempatkan diri sebagai pimpinan. Ini kalau sahabat itu apakah tidak ada sebutlah sekelompok orang yang karena peran-peran tertentu mau tidak mau menjadi lebih pusat daripada yang lainnya. Ini bagaimana komentar Pak Yos? Tapi setelah beberapa informasi berikut ini. Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi Time.
adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo, mo, mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Terima kasih sahabat, masih bersama dengan kami dalam acara Warteg RI Warung Teologi dan Refleksi Iman dengan saya Adrianus sebagai pelayan warung, dan kita bicara tentang gereja persahabatan bersama dengan Profesor Jowas Adi Prasetya. Pak Jowas, tadi kan kita bicara mengenai bahwa kalau nilai-nilai gagasan dasar dari gereja persahabatan mau dihidupi, ya memang tentu bagaimana ia dihidup, tapi harus sampai kepada perubahan pada tingkat struktural. Kalau tidak kan tidak ya omong kosong gitu loh, nggak akan jalan. Nah, ini bagaimana itu digambarkan? Apakah ketika ia terstrukturkan lagi misalnya, ia kehilangan lagi jati diri persahabatannya? Bisa jadi. Semua gagasan sebaik apapun, jika dia tidak dikawal supaya spiritnya tetap menyala, dia bisa padam. Dan hanya namanya yang berganti, ya, ganti pemain, tapi rohnya tetap berubah sama. Atau rohnya berubah, namanya yang sama. Itu bisa. Ya. Dan itu yang terjadi dengan kepemimpinan hamba yang saya kritik tadi. Itu benar. Maka di dalam struktur itu selalu, misalnya ya dalam tata gereja itu kan selalu ada dimulai dengan mukadimah, dengan nilai-nilai dasar. Nah, di sanalah sebenarnya teologi persahabatan itu harus dijaga. Itu satu. Yang kedua, pengawasan itu diperlukan. Nah, apa yang minim di kehidupan gereja kita menurut saya adalah refleksi dari waktu ke waktu. Apakah kita masih menjaga yang ideal itu atau tidak sih? Sebab rutinitas ini bisa dengan mudah menggeser, memadamkan roh dan mengganti dengan roh lain gitu. Ya. Tapi kita bersyukur, misalnya di GKI struktur itu sudah mulai terbentuk dengan semangat persahabatan, entah sadar atau tidak ya. Misalnya kecenderungan bahwa majelis itu kemudian menjadi pemimpin yang eksklusif, itu didesak dengan apa yang kita sebut PMJD, yang diperluas, yang melibatkan umat. Persidangan majelis jemaat yang diperluas, umat bisa hadir. Bahkan mungkin jarang umat yang tahu bahwa umat bisa saja hadir dengan ke PMJ. Ya. Itu sebenarnya ingin mengatakan bahwa ini milik kita semua loh. Atau dengan kesadaran bahwa sinode ini bukan tingkat yang lebih tinggi, bukan pusat ya, apalagi pucuk pimpinan. Ini adalah ruang lingkup yang lebih luas. Itu bahasa persahabatan sebenarnya. Tanpa kita sadari mungkin ya. Problemnya adalah bagaimana roh persahabatan itu tetap menginspirasi atau hanya tinggal struktur, tinggal bangunannya tapi tidak ada detak jantungnya lagi. Nah, disitulah dibutuhkan orang-orang yang berani menyuarakan, kita kayaknya sudah kehilangan nih. Kita kayaknya sudah lari nih dari semangat persahabatan. Nah, itu dibutuhkan orang-orang yang terus gitu. Sedapat mungkin itu menjadi refleksi terus-menerus dari jemaat lokal, klasikal, dan sinodal gitu. Jadi dalam gereja persahabatan itu, ya ini kita kan ya masih mencoba membangun ini kan ya. Dalam gereja persahabatan itu artinya andaikan, dan karena menurut saya itu diperlukan, tetap ada sekelompok orang yang ya harus dikatakan punya atau agak lebih terpusat lah, punya
apa namanya, entah wewenang-wewenang yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain, itu tidak berlawanan dengan gagasan gereja persahabatan. Tidak harus berlawanan. Tidak harus berlawanan, oke. Ya. Dia bisa berlawanan ketika satu, dia dibakukan, dalam arti itu sebabnya kita punya masa jabatan. Oke. Ya. Itu usaha untuk mengatakan bahwa ini milik kita bersama, jadi bukan cuman Anda tok. Jangan terus-terus di situ. Ya. Oke. Jadi masa bakti itu penting sekali. Kemudian juga akuntabilitas, bagaimana dia melaporkan, membuka diri pada apa yang mereka kerjakan. Ya. Karena ini milik bersama. Lalu yang ketiga juga partisipasi. Apakah terbuka ruang partisipasi seluas mungkin bagi siapapun untuk ikut terlibat, ikut menari dalam tarian organisasi itu. Seluas mungkin. Iya. Itu problem kalau saya sebagai orang yang pernah duduk dalam struktur itu seluas mungkin itu agak persoalan. Karena semakin luas kita meminta keterlibatan orang, betul-betul loh ya, betul-betul terlibat, itu akan membuat satu hal akan kehilangan entah momentum atau kehilangan waktunya gitu loh. Kita udah baru action, ini sudah berlalu gitu. Ya. Memang kita kalau di gereja di GKI itu ada mekanismenya ya. Ya, segala sesuatu yang untuk kepentingan bersama mesti mulai percakapan dari ruang tersempit, yaitu di jemaat, baru ruang lingkup yang lebih luas. Tetapi itu tidak membuat semua orang berpartisipasi, Pak. Tugas saya sebagai teolog adalah menyuarakan apa yang ideal. Tugas orang yang berada di struktur adalah bagaimana ini nggak praktis ini ya. Nah, itu harus biarkan dialektika ini bermain sehingga muncul kesepakatan bersama. Mungkin itu kesepakatan terbaik yang bisa dicapai gitu. Tapi tetap kita tidak boleh kehilangan yang ideal. Rohnya itu. Ya. Diganggu terus oleh yang ideal. Itu penting. Jadi jangan takut diganggu, karena gangguan itu adalah dalam rangka membuat kita tidak beku dan baku. Betul. Oke, menarik ya. Jadi ada memang orang-orang yang bertugas untuk menggagas dan mengganggu, menggagas dan mengganggu, ya. Dan ada orang-orang yang mengatakan, sorry, ya Anda betul, tapi kita baru bisa mengerjakannya seperti ini. Nah, Pak Yoas, apakah memang gagasan mengenai gereja atau persahabatan lah sebut ini tidak punya juga sisi-sisi yang ada yang negatif ya? Ya ada. Ya. Kita mengenalnya koncoisme misalnya. Koncoisme. Itu kan sahabatisme. Jadi udah jadi isme dia ya. Iya. Ketika memang apalagi ketika power bermain ya. Oke. Oh, ini kekuasaan didistribusi hanya pada teman-teman baik saja begitu. Itu berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Atau kemudian juga kita hanya mau bersahabat dengan yang sejenis, satu suku atau karena sama-sama kaya. Itu kita bisa melihat tuh di jemaat itu kadang-kala muncul persahabatan yang sejenis. Nah, konsep persahabatan Yesus ini menarik sekali. Justru Yesus menyahabati yang berbeda. Tapi yang membedakan adalah ada proses drawing. Kita makin lama makin akrab. Dan pusatnya adalah Kristus. Kristus seperti magnet yang itu sebabnya tidak ada lagi Yahudi, Yunani, tidak ada lagi laki-laki, perempuan, tuan, hamba. Semua makin mendekat ke arah Kristus sang sahabat. Tapi pada saat yang sama juga makin menjauh nih. Menjauh mendekati dunia. Jadi ada drawing in, ada drawing out. Aspek koinonia, tapi juga aspek misional. Semakin orang ini disahabati oleh Kristus, semakin dia keluar menyahabati yang asing. Seperti Kristus menyahabati kita yang asing ini. Ini penting, Pak. Belum lama ini saya mendapat kesaksian dari salah satu pimpinan komunitas. YKB ini punya komunitas. Komunitas di berbagai daerah yang dihimpun, berkumpul, dan kita topang koordinatornya untuk berkumpul dengan orang-orang, dengan saudara Kristen untuk pemberdayaan, mulai dari iman lalu pemberdayaan ekonomi. Nah, salah satu dari kami di sharing begini, dia ini persahabatan, dia menyahabati seseorang, orang lain masuk menjadi diundang terbuka dalam komunitas,
saya seorang perempuan dia masuk dalam komunitas, lalu kan diterima dengan terbuka. Di gereja asalnya dia ditolak, tapi di sini diterima. Tapi lama-lama karena menurut kita sudah bersahabat, udah bicara baik-baik segala macam, kita melakukan jasa, tapi kita minta supaya dia berhenti melakukan prostitusi, tapi ternyata dia melakukannya lagi. Dan karena itu saya katakan mulai sekarang kalau kamu belum berhenti, Anda tidak bisa lagi. Karena itu akan mengganggu komunitas kami. Pertanyaan saya, apakah ada memang titik tertentu di mana keterbukaan itu kita katakan sampai di sini kami tidak bisa melewatinya? Wah, ini pertanyaan berat ini. Pertanyaan pastoral lebih tepat ya. Karena membutuhkan semacam perenungan pastoral yang kuat. Tetapi izinkan saya mengganggu bahwa pengampunan itu kan 7 kali 70 kali ya. Artinya keterbukaan, ketahanan kita untuk berani menerima orang sebagai sahabat itu juga ditantang untuk setahan mungkin gitu. Seterbuka mungkin gitu. Terlepas orang itu masih belum berubah atau sudah berubah. Sehingga tugas gereja adalah ya berani menyahabati walaupun mungkin orang yang bersangkutan masih terus bergumul untuk bisa berubah atau tidak. Karena dia sahabatku. Semua proses perubahan membutuhkan waktu. Betul. Semua proses perubahan membutuhkan luka dan juga penyembuhan. Gitu. Dan itu tidak bisa didesain secara mekanik. Karena dia adalah sebuah proses manusiawi yang panjang. Gitu. Ya, artinya, dan disitulah mirip dengan persahabatan pada umumnya. Kita kan harus menerima sahabat itu lengkap dengan semua kekurangan, luka-lukanya, gitu. Bahkan ikut terluka dengan sahabat kita. Nah ini berat ya. Lagi-lagi ini pada konsep ideal. Begitu masuk pada praktis, wah ini mungkin lebih berat. Tapi Anda harus selalu diganggu dengan yang ideal itu. Jadi secara konsep tidak ada titik tertentu sebenarnya untuk mengatakan gereja stop gitu. Andaikan kalau dengar Pak, andaikan harus stop artinya itu mengatakan bukan kamu yang tidak bisa boleh masuk, tapi kami yang tidak mampu. Ya. Jadi kesalahan bukan di pihak Anda nih. Ini keterbatasan kami. Ya. Sebab bayangkan kalau Allah sendiri memakai titik stop itu ya. Maka mungkin gereja kosong ya. Tidak ada yang bisa layak untuk menerima rahmat Allah. Tapi kalau ini kalau gereja terus terbuka selebar-lebarnya tanpa titik, apa gereja tidak kosong juga dengan kelompok orang yang tidak bisa menerima keterbukaan yang tanpa batas? Apakah ketika kita terbuka seperti itu, bersahabat ya, menyahabati, maka orang yang tertutup akan membuat gereja kosong. Berarti kita nggak menyahabati mereka yang quote and quote tertutup itu. Ya itu kembali ke paradoksnya Pak Eka tadi itu ya. Iya. Nah, apa yang kira-kira ini kan sekali lagi ide ini sangat menarik ya, Pak Jos. Ini mengubah banyak hal. Kalau ini bisa dihidupi ya dengan baik, apalagi sampai ke perubahan-perubahan pada struktur gitu, kepemimpinan dalam gereja misalnya, atau relasi dalam gereja. Apa yang perlu dilakukan oleh gereja-gereja? Ya karena ini kan tadi bukan gagasan yang tiba-tiba muncul sekarang, dan ini punya fundamen yang sangat kokoh dalam secara teologis, secara filosofis. Nah, berarti mestinya ini kita hidupi dong. Apa yang gereja perlu lakukan supaya bisa nih bertahap menghidupi semangat gereja persahabatan? Ya, saya membayangkan beberapa hal yang mungkin menarik untuk direnungkan. Yang pertama adalah ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bayangkan, karena ini biasa sekali muncul di gereja, bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja. Itu kita kadang-kala tidak
memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah gitu. Itu satu. Artinya di dalam kekristenan gereja sendiri kultur itu belum terbangun. Jadi PR kita masih banyak. Itu satu. Yang kedua tentu struktur kepemimpinan. Terlalu hierarkis. Pucuk pimpinan pusat ya, yang atas dan seterusnya itu harus didemokratisasi dan dibuat lebih cair, lebih bersahabat. Lalu yang ketiga adalah tugas misional gereja. Tugas misional gereja adalah menyahabati orang asing dan menyahabati mereka yang justru sudah dicampakkan sebagai musuh masyarakat. Terlalu banyak korban-korban ketidakadilan sekarang, dan gereja selama ini hanya mendoakan mereka tanpa relasi dengan mereka. Ya, karena beresiko sekali kalau kita mendampingi para korban, dan itu juga sebenarnya tugas persahabatan kita. Itu 3 hal yang saya pikirkan menjadi rancangan strategis gereja persahabatan yang bisa kita lakukan. Oke Pak Yusuf, terima kasih nih atas percakapan yang sangat menarik, dan ini gagasan-gagasan penting yang saya kira gereja-gereja kita di Indonesia perlu terus kembangkan. Ya, jadi kadang-kadang kan gagasan muncul kita bilang menarik, tapi sudah itu kita tinggalkan. Saya kira kita mesti betul-betul membuat gagasan ini hidup ya di tengah-tengah komunitas gereja. Karena tadi kalau 3 aja tadi, mulai dari yang sederhana tadi di internal gereja, bagaimana relasi itu tidak atas bawah, walaupun tetap ada pimpinan, tapi relasinya kan itu kan tadi Pak Yus bilang itu fungsi sebagai pemimpin ya, tetapi relasinya adalah relasi persahabatan. Lalu bagaimana pendampingan terhadap mereka yang disisihkan. Bila itu dilakukan, itu sebenarnya tanda-tanda bahwa gereja persahabatan sudah mulai terhidupi. Baik Pak Yus, terima kasih, dan sahabat, itulah percakapan kami pada hari ini. Bila ada pertanyaan, masukan, silakan kirim kami lewat nomor 812-8188-991, atau ada ide-ide mau dibahas apa dalam warung teologi dan silakan kirim ke melalui nomor itu, dan kita akan pertimbangkan untuk kita bahas. Sampai jumpa.